Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dr. Ekles di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Ayo ikutin terus. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas mengenai penyakit hipertensi. Penyakit yang paling diminati oleh masyarakat kayaknya. Kenapa saya bilang diminati? Karena ini penyakit sejuta umat yang banyak sekali di masyarakat. Dan saya rasa banyak di antara pemirsa yang mengalaminya. Nah, jangan khawatir di segmen kali ini, karena paling banyak diminati ya. Kita akan membahas dan ternyata banyak ramuan-ramuan herbal di dapur kita yang bermanfaat untuk mengatasi ataupun mencegah penyakit hipertensi ini. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama Dr. Eko Nora, dokter herbal medik. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik Dr. Ekles. Sehat selalu ya? Iya. Nah, hipertensi ini penyakit ini ya paling banyak fans nih. Karena rata-rata paling banyak dan ada ya. Banyak penderita. Nah, kita akan memberikan tips bagi pemirsa yang mengalaminya atau mungkin kenalan atau saudara Anda pernah mengalami atau sedang mengalami hipertensi. Mungkin ada ramuan-ramuan herbal ya dok yang bisa mengatasinya atau gimana dokter? Ya. Jadi bagi para penderita hipertensi maupun yang sudah menjelang ya, ada juga yang sudah bakat baru naik nih tekanan darahnya biasanya naik turun gitu ya. Nah, ini ada ternyata bahan-bahan alam yang mudah didapat, yang ada di dapur kita yang bisa kita manfaatkan juga untuk bantu menurunkan tekanan darah. Seperti apa dokter? Ya, contohnya ada di hadapan kita ya Dr. Ekles ya. Ada seledri. Seledri, ya, oh. atau Apium graveolens ya, ini kita kenal. Biasanya kalau ibu-ibu yang suka masak nih, banyak sekali kan kita pakai seledri, ada di sup juga, di bakso juga gitu ya. Dokter, sebelum itu ini ada apa sih di dalamnya? Oke, di dalam seledri ini atau Apium graveolens ini ada zat yang namanya apigenin. Apigenin ini sangat bermanfaat sekali ketika dikonsumsi. Salah satunya adalah untuk menurunkan tekanan darah karena dia bersifat beta blocker. Jadi mirip ya seperti bekerjanya obat hipertensi. Obat hipertensi. Dan juga dia bersifat diuretik. Jadi meluruhkan kencing. Jadi orangnya akan lebih sering kencing sehingga juga akan membantu menurunkan tekanan darah. Oh, seledri yang pertama ya. Iya. Oke, di sini ada apa lagi dokter? Yang berikutnya, kalau yang ini adalah daun sambung nyawa ya. Ini sebenarnya udah terkenal sejak dulu kala secara empiris, nenek moyang kita juga udah kenal ini. Sambung nyawa ini bagus sekali juga untuk menurunkan tekanan darah. Jadi dia itu sifatnya antioksidan kuat. Jadi di dalamnya ini ada namanya zat namanya metabolis sekunder namanya flavonoid. Jadi flavonoid itu dia yang merangsang pembentukan antioksidan. Jadi kalau dia antioksidannya kuat, otomatis dia kan membantu supaya pembuluh darahnya lentur, tidak mudah kaku, kemudian juga membantu supaya semua organ tubuh yang bekerja berkaitan dengan pembuluh darah tadi bisa juga lancar metabolismenya ya. Jadi peredaran darahnya lebih lancar. Oke, otomatis memperlancar sirkulasi, mengurangi tekanan darah ya. Iya. Oke, dan ini ada apa nih dok ya? Ini dalam bentuk kering ya. Sebenarnya kita pakainya bisa dalam bentuk segar juga. Ada pegagan. Ini pegagan Dr. Ekles. Biasanya kita Centella asiatica ya, itu banyak sekali kita manfaatkan untuk produk-produk kosmetik juga sebenarnya ya, produk Centella asiatica ini. Tapi ternyata karena dia antioksidannya kuat, bisa juga dipakai untuk dikombinasikan dengan seledri dan juga kumis kucing untuk membantu menurunkan tekanan darah. Oke, pegagan. Ini apa dokter? Yang satunya? Yang berikutnya adalah kumis kucing. Kalau ini kumis kucing ya, tapi dalam bentuk kering ya? Iya, dalam bentuk kering ya. Ya bisa juga kita pakai dalam bentuk segar ini ya. Jadi kumis kucing ini juga bagus sekali karena dia juga diuretik ya, seperti tadi kita ungkapkan. Jadi kalau dia diuretik maka dia natriumnya bisa keluar juga supaya tidak tertahan, bekerja juga untuk membantu menurunkan tekanan darah. Jadi juga pembuluh darahnya juga nggak gampang kaku juga, metabolismenya lancar, kemudian peredaran darahnya juga lancar. Oke. Nah, ini gimana dok kita meracik semuanya ini dok? Iya, oke. Untuk yang pertama kita racik dulu bahan yang memakai seledri dok. Seledri. Iya, kita nyalakan kompornya ya. Nah, seledri ini untuk yang pertama kita pakai 3 batang seledri dok. Semua bahan dicuci bersih ya pemirsa. Pasti harus dicuci ya. Kemudian dipotong-potong ya. Seledrinya kita masukkan ya 3 batang ya dok. Ya. Kemudian juga pegagan. Pegagan ini biasanya kalau segar kita ambil 11 lembar. 11 lembar segar ya. Berarti kalau kering biasanya cukup sedikit aja sejumput. Jadi tinggalnya sekitar 6 ya dok ya. 6
lembar atau 7 lembar ya kering karena Ya. lebih pekat dia. Kemudian berikutnya ada kumis kucing. Kumis kucing. Iya, kalau untuk kumis kucingnya nanti akan pegagannya 11 lembar ya. Ini sebenarnya 7 sampai 9 cukup, tergantung lebarnya juga ya. Kumis kucingnya. Ini kumis kucingnya bisa pakai untuk yang segar juga bisa, yang kering juga bisa. Oke. Tinggal kalau yang kering biasanya dikurangi sedikit ya dari jumlah segarnya. Ya. Terus dimasak. Kemudian kita masukkan ke air, kita rebus sampai dengan mendidih. Setelah mendidih kita rebusnya dengan api kecil ya, Dok. Ya. Ya, dengan api kecil kita Selama kita kurang tutup, kita tunggu sampai dengan 15 menit. 15 menit Ya, ya. 15 menit. Tadi kan airnya 1 liter ya, 5 gelas. Kemudian kira-kira jadi sekitar 600 cc ya, sekitar 3 gelas. Nah, diminum dalam keadaan anget langsung bisa atau gimana, Dokter? Sebaiknya didinginkan dulu. Didinginkan Ya, dulu. setelah ini mendidih ya, kemudian sudah mendidih, dimatikan. Kemudian kita saring. Ya, setelah dingin baru kita minum. Oke. Berapa kali, Dokter? Sehari minumnya? Ya, kalau posisinya dia untuk pencegahan saja 1-2 kali cukup. Ya, tapi kalau misalnya dia untuk terapi, boleh 1 gelas sampai maksimal 3 kali. Maksimal 3 Iya. kali. Berarti kalau pencegahan jangan kebanyakan ya, jangan malah tensinya turun ya? Iya, Gitu. jadi emang ada yang bakat dari awal memang dia sudah mulai naik turun, tidak stabil. Misalnya pernah tinggi kemudian dia normal lagi. Tapi untuk misalnya preventif, dia merasa oh udah nggak nyaman atau makan makanan yang tinggi natrium misalnya. Dia bisa mencoba ini untuk pencegahan, tapi ya pasti harus tetap diimbangi lifestyle yang sehat juga. Lifestyle yang Nah, ini bisa dikombinasi dengan obat dokter nggak? Karena kan penyakit hipertensi, obat dokter itu udah kayak temen ya, harus diminum ya. Betul. Gitu. Bisa dikombinasikan? Bisa Dok, tapi dengan syarat ketika minum dipertimbangkan jaraknya 2-3 jam dengan obat dokter. Dan juga kalau minum ini kan memang tadi sifatnya diuretik kuat juga, kemudian juga menurunkan tensinya juga bisa cepat ya, tergantung personalis juga. Makanya ketika kita minum pun harus tetap di bawah pantauan dokter yang merawat. Setuju. Jadi kita laporkan bahwa kami meminum ramuan ini, seledri dan sebagainya, bagaimana dengan perpaduan dengan obat dokternya. Setuju. Sehingga kita bisa tetap tidak terlalu drop ya Dok, meskipun turun tekanan darahnya, dan juga tetap bisa menurunkan dengan cara yang wajar. Setuju banget, setuju banget. Jadi tetap harus terkontrol tekanan darah juga. Betul. Oh, ini udah mendidih kayaknya, Dok ya? Iya. Diaduk ya? Diaduk. Ya. 15 menit kita matikan ya Dok ya. Oke. Ya, baru setelah itu kita saring. Oke. Ya, boleh opsional kalau kita pengen misalnya untuk menetralisir rasa dan bau langunya, pemirsa bisa menggunakan madu. Tapi dengan syarat diberikannya pada saat sesaat sebelum dikonsumsi. Jadi misalnya dia sudah didinginkan, kita tambah dengan sendok madu, kita aduk baru kita minum. Baik dokter, ini sudah disaring ya? Ya, betul. Berarti minum dalam keadaan anget lah ya? Ya. Bisa disimpan berapa lama dok? Ada kan yang, oh saya simpan lemari es aja. Ya, sebaiknya untuk membuat ramuan-ramuan ini sebaiknya untuk 1 hari saja ya dokter. 1 hari saja, ya, supaya segar jadi ya? 1 hari buat langsung habis, hari berikutnya buat lagi gitu. Oke, Itu yang lebih baik ya. Ya memang rasa seledri ya? Ya, betul sekali. Jadi kalau mau tambah pemanis bisa ditambah madu tapi dalam keadaan dingin. Dingin, betul sekali. Oke, nah ini ramuan pertama. Ada ramuan kedua, seduh katanya dok ya? Tinggal Iya. diseduh ya, ini dokter. Ya, ramuan yang kedua ini adalah daun sambung nyawa. Ini ya. Ya, ini pemirsa kalau kenal daun sambung nyawa ini sebenarnya udah empirically sudah sangat terkenal nenek moyang kita ya memanfaatkannya. Jadi sambung nyawa ini sekarang sudah tidak asing lagi bagi kita karena di market yang besar seperti swalayan besar sudah dijual ya. Oh, Betul, sudah ada ya? Sudah ada. Oh, oke. Ini bisa berbagai cara memanfaatkannya, pemirsa. Bisa dilalap. Misalnya kita campur urap-urap boleh dilalap. Ketika kita konsumsi nasi, jadi urap-urapnya campurannya daun sambung nyawa boleh ya. Biasanya kalau kita lalap atau kita manfaatkan mentah, kita maksimal biasanya kita batasin aja 5-6 lembar lah ya sekali konsumsi ya. Kemudian yang berikutnya dengan cara dibuat seduhan seperti teh dok. Jadi gampang banget. Gampang Tinggal banget. diambil berapa lembar dok? 7 lembar daun sambung nyawa. 7 lembar. Kemudian ya Saya ambil 7 ya dok. lembar, iya. 1, Iya. 2, Kita ambil 7 lembar, 2, kemudian 3. kita masukkan ke air panas yang mendidih ya dok ya. 7. Iya, 7 lembar. Kemudian kita tutup dok ini. Hmm. Kita tutup 15 menit, kemudian setelah itu airnya boleh kita konsumsi, kita minum. Berapa kali sehari dok? Boleh untuk pencegahan sih sebenarnya cukup 1 kali saja. 1 kali. Tapi kalau misalnya
Untuk terapi, untuk minum airnya 2 kali bisa. 2 kali. Maksimal tetap 3 kali. Ya. Maksimal. Dan yang lagi medikasi, obat dokter di jarak ya? Iya, tetap diberi jarak 2-3 jam. Dan bisa juga satu lagi Dokter Ekles, kalau tidak suka dengan aromanya, maksudnya langu ya, kita bisa juga dengan di jus. Oh, di blender gitu? Di blender, di blender, di air baru kita konsumsi. Karena ada beberapa orang personalis juga pengen merasakan taste-nya yang masih bersahabat gitu ya. Benar. Ada yang suka teh, ada yang suka di jus, ada yang suka dilalap. Oke, Iya. dan ini mungkin bisa dicampur madu juga Boleh, dalam tidak keadaan dingin. apa-apa. Iya. Ini simpel banget ya? Simpel banget. Air panas, tinggal tambah daun apa tadi dokter? Daun sambung Daun nyawa. sambung nyawa. Dan ini memang luar biasa kandungannya, flavonoidnya ya, antioksidannya tinggi, di mana dia tadi seperti sudah dijelaskan di awal, dia itu mencegah oksidannya. Kalau dia oksidannya dicegah, otomatis salah satunya pengaruhnya adalah pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya lebih lentur, dia pompa jantungnya lancar, ya peredaran darahnya juga lebih lancar, maka tekanan darahnya juga akan turun. Iya. Tapi yang paling penting adalah dikontrol juga. Betul, kontrol ke dokter dan tetap lifestyle yang Yang sehat. baik. Gitu. Iya. Nah, jadi Anda yang ngefans banget dengan hipertensi, kalau ada ini ya mengurangi fansnya deh ya. Iya dong. Jangan jadi fans deh gitu ya, Dok. Fansnya yang bagus-bagus Yang saja. bagus-bagus saja. Dokter, terima kasih banyak, informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu, Sama-sama, dokter. dokter. Oke pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.